dan dengan hormat berkata, "Saudaraku, jika kamu benar-benar memiliki cara, tolong beritahu aku jalannya. Apakah kaki aku benar-benar bisa pulih? Aku akan mengingat kebaikanmu selama sisa hidupku." Tama Renza mengangguk dan mengeluarkan pil dari sakunya. Ini bukan pil peremajaan, tetapi pil penyelamat yang sebelumnya disempurnakan. Obat ini digunakan untuk menyembuhkan candera yang menderita paraplegia tinggi. Meskipun itu tidak dapat memperpanjang umur Hamid lebih dari 10 atau 20 tahun, itu tidak akan menjadi masalah untuk menyembuhkan kakinya. Bagi Tama Renza, pil peremajaan masih memiliki nilai tertentu, tetapi biaya pil ini sangat rendah hingga dapat diabaikan. Dan pil semacam ini tidak ada artinya baginya sekarang. Sangat berguna. Alasan mengapa dia masih membawanya adalah karena menghadapi beberapa keadaan khusus. Misalnya, sekarang pil hemat darah ini sangat berguna. Kaki kiri Hamid adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Menurutnya, tidak mungkin untuk menyembuhkannya, tetapi untuk pil penyelamat Tama Renza, meskipun kakinya lumpuh, seseorang dapat disembuhkan. Oleh karena itu, pertama-tama Tama Renza menyerahkan pil itu kepada Hamid, dan berkata sambil tersenyum kecil, "Bro, pil ajaibku dibuat oleh dokter jenius Tiongkok kuno. Itu bisa menyembuhkan semua penyakit dan sangat berharga. Aku awalnya menghabiskan banyak uang. Aku membelinya dan membawanya setiap saat, untuk berjaga-jaga dan menyelamatkan nyawa dalam keadaan darurat." Dia berkata, dia mendesah dengan emosi, dan berkata, "Tetapi karena kamu membutuhkannya lebih dari aku obat ajaib ini, maka aku akan memberikannya kepadamu hari ini." Hamid mendengar ini, tersanjung di satu sisi, dan bertanya dengan takjub, "Saudaraku, maksudmu kakiku yang lumpuh? Bisakah disembuhkan selama aku meminum pil ini?" Tama Renza mengangguk, dan berkata dengan nada yang sangat pasti, "Ya, selama kamu menerimanya, itu akan efektif saat itu juga." Setelah berbicara, dia menunjuk ke lingkungan sekitar dan tersenyum, "Selama kamu meminum obat ini, kamu pasti akan berlari lebih fleksibel daripada kelinci di gunung ini dalam 1 menit." Hamid mendengarnya mengatakan itu. Dia tidak bisa mempercayainya, karena dia benar-benar menghabiskan banyak tenaga, uang, dan sumber daya materi untuk menyembuhkan kakinya. Dia pada dasarnya telah bertemu dengan ahli ortopedi top dunia sekali. Semakin banyak ahli yang dia lihat, semakin dia percaya satu hal, bahwa kakinya tidak akan pernah sembuh. Tapi sekarang Tama Renza memberinya pil hitam, mengatakan ini pil bisa menyembuhkannya. Kakinya yang lumpuh telah merusak pemahamannya tentang kedokteran. Jadi, dia bertanya dengan tidak percaya, "Apa yang kamu katakan itu benar?" Tama Renza tersenyum dan berkata, "Apakah itu benar atau tidak? Tidakkah kamu tahu jika kamu memakannya? Selain itu, kamu tidak perlu khawatir aku akan menyakitimu, karena jika aku ingin membunuhmu, jauh lebih nyaman menggunakan senjata daripada racun." Hamid mengangguk. Dia tidak khawatir Tama Renza akan menyakitinya sama sekali. Di masa-masa sulit, dia sangat yakin bahwa Tama Renza akan memukulinya selama bertahun-tahun dengan visi dan penilaiannya sendiri. Jadi, dia membalikkan pikirannya, meminum pilnya, dan berkata, "Bro, tidak peduli apakah obat ini efektif atau tidak, terima kasih dulu. Tidak peduli berapa banyak yang kamu habiskan untuk pil ini, aku akan menggandakannya. Oh tidak, aku akan memberimu 10 kali." Kemudian ia langsung memasukkan pil ke dalam mulutnya sambil mengunyah pil tersebut. Ia tidak hanya sempat menelan pil itu langsung berubah menjadi sirup manis yang mengalir ke tubuhnya. Saat itu, dia merasakan ramuan itu, seperti mata air manis mengalir melalui tanah kering. Tampaknya menyehatkan organ kemanapun itu pergi sejak masuk ke mulutnya. Kemudian, sesuatu yang lebih ajaib terjadi. Dia merasakan kekuatan obatnya, sepertinya seseorang mengarahkannya langsung ke kaki kirinya. Dia merasa kaki kirinya semakin panas dan semakin gatal,
seolah-olah dia telah digigit oleh nyamuk yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia sangat gatal, dia tiba-tiba menyadari bahwa otot-otot kaki kirinya yang telah berhenti berkembang mulai meremajakan. Awalnya, kaki kirinya tidak hanya menderita atrofi otot dan ketimpangan, tetapi yang lebih penting, karena cedera tersebut, sehingga seluruh anggota tubuh pada dasarnya tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Tapi sekarang tidaklah sama. Dia bisa merasakan kekuatan kaki kirinya pulih dengan cepat. Dia mencoba untuk berdiri, dan memiliki kaki kiri yang sangat keras. Bahkan dalam sekejap tenaga yang kuat, biarkan dia tiba-tiba saja, dia berubah dari postur berlutut menjadi posisi berdiri penuh. Yang lebih menakjubkan adalah postur berdiri tidak lagi memiringkan tubuhnya ke kiri, tetapi dia berdiri tegak sepenuhnya. Hamid sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Dia dengan hati-hati menyentuh kaki kirinya untuk waktu yang lama, dan kemudian menyentuh kaki kanannya untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia terkejut menemukan bahwa kedua kakinya persis sama. Itu tebal dan panjangnya sama. Segera, dia mengangkat kaki kirinya dengan semangat, dan menemukan bahwa kelenturan kaki kirinya bahkan lebih baik daripada sebelum dia terluka. Kemudian dia mencoba melompat di tempat beberapa kali lagi. Dia bahkan menemukan bahwa dia seringan burung layang-layang, tidak hanya kakinya yang utuh, tetapi juga ada kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Saat ini, Hamid mengira dia bermimpi. Dia mencubit pahanya dengan kuat, hanya untuk menyadari bahwa rasa sakit itu datang begitu langsung dan sederhana. Ini membuatnya sadar bahwa pemandangan di hadapannya bukanlah mimpi. Dia sangat gembira sampai dia hampir tidak koheren. Kakiku sangat bagus, kakiku benar-benar baik-baik saja, benar-benar memulihkan kakiku seperti biasanya. Dia meneriakkan suara yang bahkan sebelumnya telah rendah dengan Melba, yang tidak berani memberikan respon apapun, juga menatapnya tanpa sadar. Melba tidak dapat membayangkan bahwa Tamarenza benar-benar dapat menyembuhkan seluruh dunia Hamid dengan pil yang kelihatannya biasa saja. Dokter ortopedi top tidak dapat menyembuhkan kaki kiri yang cacat. Tapi, kenyataannya seperti ini. Tamarenza memandang Hamid yang bersemangat dan tak tertahankan, dan berkata sambil tersenyum, "Bro, ayo, ambil 2 langkah tanpa penyakit." Hamid tidak ragu-ragu menganggukkan kepalanya. Oke. Mengambil 2 langkah. Setelah itu, ia menginjak tumpukan batu di puncak gunung. Langkah ini cepat, mantap, dan mudah. Hamid segera mengambil langkah lain, dan itu juga mudah, bahkan tubuhnya tidak perlu diubah. Kedua langkah ini membuat Hamid sangat percaya diri. Dia tiba-tiba berakselerasi, dan dengan tendangan keras di kaki kirinya, seluruh orang sudah melompat keluar. Sejak saat itu, sosok gila seperti neurosis berlarian dalam lingkaran di puncak gunung yang redup ini. Saat berlari, dia berteriak kegirangan, teriakan nyaring, dan tawa nyaring, bergema di lembah sekitarnya tanpa orang. Untungnya, tidak ada manusia dengan radius lebih dari 10 atau 20 km dari situ. Jika tidak, orang biasa akan benar-benar ditakuti oleh suaranya. Hamid tidak peduli lagi. Dia merasa seperti sedang berlari dalam hujan lebat tiba-tiba di musim panas yang terik. Perasaan tak terkendali membuatnya menangis tanpa sadar. Setelah berlari selama beberapa putaran dan berteriak selama beberapa putaran, Hamid berjalan ke arah Tamarenza, meraih tangan Tamarenza, hampir gila karena kegembiraan, dan pada saat yang sama berkata dengan 10.000 rasa terima kasih yang saleh, Bro, kakiku sembuh, sepenuhnya sembuh, kamu benar-benar orang berjasa." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.